Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur sekali kita pada kesempatan kali ini, utamanya adalah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta keimanan kita kepada Allah, sehingga aktivitas rutin kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan tentunya kita harus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Karena seperti kita ketahui, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat tersebut pasti akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh hadirin rahimakumullah untuk senantiasa mensyukuri atas segala karunia Allah yang telah kita terima sampai saat ini. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mau merubahnya sendiri. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 11 tersebut Allah jelas memfirmankan kepada kita suatu kaum, suatu diri, suatu nafas, bagaimana kita dari kehidupan kita bisa merubah nasib kita, itu memang dari diri kita sendiri. Akan tetapi, pernahkah kita menyadari bahwa nasib ataupun hal yang menimpa pada diri kita itu sebenarnya adalah dari kita sendiri. Artinya apa? Terkadang kita tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang membuat diri kita menjadi seperti ini. Kita sering mendengar peribahasa, perkataan adalah doa. Atau lebih ekstrim lagi, mulutmu adalah harimaumu. Oleh karena itu, perlu kiranya kita senantiasa berhati-hati ketika kita harus berucap ataupun mengucap apapun itu. Baik itu mengucap untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, untuk anak kita, untuk keluarga kita, itu semuanya nanti segala yang kita ucapkan akan menimpa diri kita. Jadi kita harus berucap benar-benar ucap-ucapan yang baik. Lalu bagaimanakah sebenarnya makna dari sebenarnya kita sendirilah yang bisa merubah nasib kita sendiri. Tentunya Allah lah yang juga berkehendak. Akan tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itulah biasanya yang akan terjadi pada kehidupan kita.
pilihan kita, sikap kita, dan kebiasaan yang kita lakukan itu biasanya akan menjadi karakter yang ada pada diri kita. Nah, karakter-karakter yang ada pada diri kita itu pun akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu pun nanti akan menjadi sebuah nasib maupun hal yang terjadi pada diri kita. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita bisa merubah nasib kita yang sekarang, misalnya kali ini kurang baik, ingin kita rubah menjadi yang baik. Syaratnya hanya satu, kita awali dari pemikiran kita awali dari ucapan kita awali dari doa-doa kita, itu kita lakukan dan kita ucapkan, kita pikirkan hal-hal yang baik saja. Ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka sebenarnya hal itulah nanti yang akan terjadi pada diri kita. Kemana pikiran kita tertuju, disitulah yang akan terjadi. Begitulah sebenarnya nasib kita yang bisa kita rubah dari yang sebelumnya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernahkah Anda melihat seseorang yang hari ini mungkin nasibnya tidak ataupun kurang beruntung? Bisa jadi hal tersebut adalah rangkaian dari apa yang ia pikirkan sejak saat kecil. Mungkin dalam pikirannya, dalam benak keluarganya, selalu dikatakan, "Ah, kamu ini kurang beruntung, ah, kamu ini bikin sial." Maka boleh jadi apa yang diucapkan 5-10 tahun yang lalu, itulah yang sudah terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, pentingnya kita selalu berpikiran yang positif, selalu mengucapkan hal yang positif, serta di dalam hati pun kita selalu mengatakan hal-hal yang baik dan positif. Hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana nasib kita 2, 3, 5 tahun yang akan datang. Bukankah kita sering mendengar sebuah riwayat seorang ibu yang anaknya pada waktu itu di masjid lari-lari, apa yang kita lakukan? Ibu ini tidak melarang, tidak memarahi. Akan tetapi sang ibu ini mengelus kepala si anak, kemudian mendoakan, semoga anakku nanti menjadi imam masjid besar. Dan itu setelah perkembangan anak tersebut, dewasanya anak tersebut benar-benar menjadi imam Masjidil Haram sampai hari ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita pahami bersama bahwa kualitas diri seseorang itu tergantung dari bagaimana kualitas dari pemikirannya. Seseorang yang kadang dia pesimis karena dia gagal, maka dia akan menganggap dirinya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika mengalami suatu kegagalan, dia bangkit lagi, kemudian dia mengatakan kepada dirinya, saya pasti bisa, saya harus mencoba lagi, maka itulah yang akan terjadi. Hal ini juga banyak sekali dilakukan oleh tokoh-tokoh yang sampai saat ini juga menginspirasi kita. Salah satunya adalah seseorang yang sebagai penemu lampu yang pada waktu itu bersekolah di tingkat level dasar karena terlalu pintarnya si anak ini, gurunya tidak bisa mengatasi, akhirnya diberikan surat kepada orang tuanya dan menyampaikan, mohon maaf ibu, anak ibu terlalu jenius, kami tidak bisa mendidiknya. Akhirnya si anak ini keluar dari sekolah. Apa yang terjadi? Setelah keluar dari sekolah, dia melakukan eksperimen demi eksperimen.
Dan akhirnya terwujudlah sebuah lampu yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Dan sangat menyayat hati sekali, ternyata apa yang ditulis oleh gurunya itu tidak seperti itu yang telah disampaikan kepada ibunya. Di surat itu ternyata tertulis, mohon maaf ibu, anak Anda terlalu idiot dan kami tidak bisa mendidiknya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Ya sebenarnya kita dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh kata-kata yang itu sebenarnya akan menyemangati hidup kita, akan membuat perubahan pada diri kita, dan itulah nanti yang akan merubah nasib kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikianlah tausiah Ramadan yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan kita bermuhasabah diri kita, semakin bisa menambah kepercayaan diri kita, semakin bisa menambah keyakinan kita, dan utamanya adalah membentuk bagaimana pikiran kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana hati kita selalu berpikir positif atas apa yang terjadi. Dan kita yakin bahwa kita bisa lebih baik dari saat ini, kita bisa merubah nasib kita saat ini menjadi lebih baik lagi. Itu bermula dari kata-kata yang kita ucapkan. Dan tentunya dengan doa dan kehendak Allah lah apa yang telah kita pikirkan tersebut bisa terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat salah dan hilaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.